Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan Risya dengan Tria. Ya, seperti biasa setiap sore-sore hari kita bakalan berbagi informasi Iya, kepada Tribuners ya, Kak Ria. Oke, ini kita langsung aja ya Tribuners ya ke berita pertama ini karena nih lagi viral kali nih. Tadi masa ada mall yang dimasukin Satpol PP, baru pengunjungnya disuruh keluar. Kayak mana tuh yang lagi berburu diskon ya? Iya ya, nggak yang lagi ini, yang herannya tuh yang lagi nonton. Iya. Dia udah beli tiket ya kan, tiba-tiba tiket dia tuh nontonnya jam 4 sore misalnya. Mulai tadi digerebek jam pagi ya, siang gitu. Gimana nasib tiketnya ya Tribuners ya? Nah jadi yang mulai kita bicara itu adalah mall Center Point ya kak. Jadi Badan Pertahanan Nasional BPN Kota Medan memastikan lahan yang digunakan mall Center Point di Medan yang di Jalan Jawa itu milik PT Kereta Api itu Tribuners, PT KAI ya. Nah, Kepala BPN Medan Reza Andrian Fahri mengatakan soal kepemilikan lahan itu sudah inkrah. Status tanah sudah inkrah, memang putusan ini adalah haknya PT KAI. Nanti KAI bekerja sama dengan PT Arga Citra Karisma. Jadi tanahnya ini milik negara ya, milik PT KAI. BPN menjelaskan lahan PT Kereta Api Indonesia yang digarap pihak Mall Center Point ini seluas 3,1 hektar. Nah, bukan cuma mall, melainkan termasuk apartemen yang di dalamnya. Nah, jadi ada apartemennya tuh juga di dalamnya. Baru penyegelan dilakukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi itu oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Pantauan di lokasi, Bobi Nasution dan Satpol PP memasang baliho berukuran jumbo untuk memberitahu mal ini telah disegel. Terlihat baik Satpol PP, polisi dan TNI turut mengamankan lokasi. Ya tadi sempat itu juga ya kayak ricu ya di dalam mallnya ya. Apalagi tuh ada yang direkam tuh. Terus si ibunya lewat, baru dia gini. Oh, malu dia. Masuk tribun gitu ya. Oke, nah untuk kira-kira gimana nih situasi tadi di Mall Center Point? Kita saksikan dulu di video yang berikut ini. Itu inkrahnya gimana? Inkrah memang fokus dengan haknya KAI. Haknya KAI, memang nanti antara KAI bekerja sama dengan pihak PT Arga. Jadi tanahnya ini adalah milik negara, milik KAI. Ya. Sejauh ini sudah ada dibicarakan Pak? Sudah lagi berproses, lagi berproses untuk menguatkan haknya. Artinya akan ada pembayaran dari Ya, maksudnya gimana? pembayaran dari PT Arga ke KAI atau seperti apa? Itu kita jalan. Oh, kita ngomongin dulu saja. Nah, Paci ini adalah lahannya dari Ya, DKI. lahan Luasnya berapa? kalau yang sekarang ini lagi berprosesnya 3,1 hektar. 21 hektar. Ya. Termasuk apartemen dan sebagainya. Ya. Cukup. Oke. Apa nama Bang? Tidak harus sebagai apa, Bang? Kepala Kantor BPN Kota Medan. Iya, itu dia tadi ya keriuhannya nih Tribuners. Nah, untuk tanya-tanya lebih lanjut nih, kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan, ada Bang Freddy.
Halo Bang Freddy. Bang Freddy kan ya? Iya, Bang Freddy. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore, Ica Tria. Oke, Bang Freddy boleh dijelasin nih gimana tadi nih proses disegelnya Mall Center Point yang ada di Medan? Iya, tadi Pemko Medan itu menyegel Mall Center Point Medan itu sekitar pukul 11 lewat ya. Itu tadi penyegelan diawali dengan apel bersama aparat gabungan dari PT, Polri dan MI di depan dan pada pukul 11 tadi setelah Wali Kota Medan datang itu langsung segel ya. Awalnya memasang spanduk bertuliskan penyegelan, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan stiker, lalu pintu masuk mall itu juga dirantai supaya tidak bisa keluar masuk pengunjung maupun pekerja, karena memang sebelumnya itu pekerja juga sudah diberitahu ya segera keluar. Begitu pula dengan tenan-tenan atau toko-toko yang ada di dalamnya itu sudah ditutup, dan tadi juga kita melihat bahwa toko-toko itu sudah matikan lampu, sudah beres-beres, sudah resmi lah disegel. Baik, itu kan Bang, apakah para pekerja ya atau yang tenan-tenan yang ada di dalam Mall Center Point ini sudah diberitahu sejak kapan nih mengenai penyegelan Mall Center Point ini? Nah, kalau pekerja itu ada yang sudah mengetahui, tapi kita ada juga yang mengetahui. Makanya tadi kita sebagian juga ada yang kaget ya, contohnya penyegelan sementara mereka dibuka toko seperti biasa, bekerja seperti biasa, tiba-tiba ada imbauan bahwa mereka harus keluar ya, karena mall akan segera disegel gitu. Okay. Jadi itu Bang, pas disegel itu yang di toko-tokonya barangnya diambilin atau dibiarin aja gitu Bang? Atau tetap di dalam mall gitu? Iya, tertutup dalam mall. Oh enggak lah, enggak diambilin. Maksudnya diambilin siapa ya? Diambilin Satpol PP dibawa sama penjualnya ya Kak ya? Atau tetap ada di toko itu? Oh enggak. Tadi hanya penutupan sementara aja dulu tadi kan, tutup, kemudian dimatikan lampu, kemudian pekerja tadi keluar gitu. Jadi enggak sampai diberesi gitu. Karena mereka banyak juga yang enggak tahu kan, karena ada yang ngaku belum dikabari sama manajemen. Mungkin seandainya kalau udah dikabari mereka sudah beres-beres lah, tapi kan mungkin mereka juga masih kontrak gitu, jadi tidak mudah itu. Oke, nah Bang, ini kan proses evakuasi para pekerja ini, apakah ada terdapat pengunjung di dalamnya pada saat itu? Iya, jadi mall ini disegel saat sedang beroperasi ya, bisa seperti biasa. Jadi itu ada satu PT tadi itu kan memberi imbauan supaya segera keluar. Itu pengunjung itu awalnya memang nampak bingung, tapi kemudian mereka pelan-pelan keluar gitu, jadi enggak panik lah gitu kan. Kemudian juga tadi kita melihat juga baru datang, ternyata mall itu sudah disegel, jadi balik lagi dah. Balik lagi gitu. Oke, Bang, di Center Point ini kan banyak tempat makan ya. Kayak mana tuh orang yang lagi makan tuh, ada nggak nih yang cepet-cepet habisin makannya atau gimana? Atau tiba-tiba kabur nggak bayar? Tadi kesempatan ya? Tadi tuh kayaknya belum buka, jadi ada masih jam 11-an tadi ya. Tadi karena belum baik, begitu. Bang. Nah, kita berhasil mengkonfirmasi nggak dari pihak Center Point-nya ini sendiri? Ini kan nggak mungkin ini Pemko ini mensegel mall ini tuh secara mendadak, pasti kan udah ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, tapi kenapa nih pihak Center Point-nya ini nggak menyerukan misalnya untuk si tenan-tenannya itu berberes kah atau menutup mall pada hari ini? Iya, jadi sampai dengan penyegelan pagi tadi, sekarang kita dapat keterangan. Bang Freddy boleh mic-nya dideketin? Oke. Iya, jadi dari pagi tadi sampai sekarang ini kita belum mendapat keterangan resmi dari pihak Center Point ya, soal kenapa mereka belum mengabari toko-toko tenan yang menyewa di Center Point gitu. Tapi memang kalau dari Pemko Medan sendiri itu menyegel ini karena pihak mall itu menunggak
pajak retribusi sebesar kurang lebih 200 miliar gitu. Makanya disegel tadi gitu. Nah tadi Ica ada baca berita juga Bang kalau tunggakan pajak retribusi yang sebesar 250 miliar rupiah ini tuh sejak awal didirikannya mall Bang, apakah itu benar? Iya, kalau informasi yang tadi begitu memang itu tahun 2011 bahkan mall yang kabarnya juga tidak izin didirikan bangunan. Gimana bisa dibiarkan selama itu Bang? Gimana bisa dibiarkan selama itu dari berdirinya mall sampai sekarang gitu? Iya, jadi memang beberapa waktu lalu juga Kemenkominfo sudah katanya sudah menyurati dan sudah memberi imbauan. Bahkan tahun 2021 lalu juga mall ini pernah disegel karena belum membayar pajak bumi dan bank. Tapi memang nggak lama kemudian pihak mall itu mencicil membayar sehingga bisa buka kembali. Nah ini yang saat ini belum tahu apakah pihak manajemen akan seperti itu membayar dan bisa beroperasi lagi begitu. Padahal Center Point tempat sering ini ya Bang, Pak Jokowi datang. Oh iya, Pak Jokowi baru-baru aja kemarin kan datang juga tuh ke sana tuh. Baik, nah tapi sejauh ini Bang dalam proses evakuasi itu ada tidak terjadi kericuhan kah atau semuanya berjalan dengan mulus-mulus saja? Oh tadi kalau kita lihat lancar ya, betul lancar, aman, tertib, nggak ada kericuhan karena kan ini segel mall ya, bukan pajak pasar gitu ya. Kalau pasar itu cari itu kan. Karena mall ini tadi kondusif tadi, security kondusif ya, so far so good ya Bang ya. Baik. Nah ini kan tunggakannya tuh sebesar 250 miliar rupiah. Miliar rupiah. Nah apa yang akan dilakukan selanjutnya Bang? Selanjutnya yang dilakukan oleh Pemko Medan ataupun dari pihak Center Point-nya, ada dapat info nggak? Apakah mereka akan membayar kah atau memang akan menutup secara permanen ya Kak Tria ya? Nah kalau dari Center Point itu kita masih menunggu keterangan dari mereka. Nah kalau dari Pemko Medan ini sepertinya akan memberikan waktu lagi gitu. Memberikan waktu lagi berarti Mall Center Point supaya mereka bisa membayar lah. Nah, untuk kedepannya ini yang belum tahu karena kan dari informasi yang kita dapat dari Badan Tanah Negara, lahan yang dipakai oleh Center Point dari mallnya dan juga apartemennya itu adalah PT KAI ya. Baik. Kita masih selanjutnya apakah Center Point ini akan membayar atau mencicil supaya bisa buka kembali. Nah Bang, kalau misalnya Tribuners ada yang mau ke Center Point mungkin besok, kira-kira besok buka nggak tuh Bang? Nah sepertinya itu tidak buka ya karena kan pintu depan itu dirantai ya tadi ya, dirantai dan tenan itu tadi sudah disuruh tutup dan matikan lampu. Tapi nggak tahu kalau besok seperti apa, mungkin bisa masuk melalui pintu masuk yang biasa dekat parkiran kendaraan roda 4 atau sepeda motor itu ya. Nanti kita mungkin besok kita cek lagi. Baik, tapi sejauh ini berarti belum ada dapat info sampai kapan nih penyegelannya? Belum. Besok ditunggu ya Bang ya infonya ya, karena Tribuners mau healing nih bentar lagi weekend ya. Terima kasih banyak Kak Tria, udah cukup? Terima kasih banyak Bang Freddy atas informasinya. Ditunggu update-annya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Terima kasih Tria. Iya. Tadi Tribuners Kak Tria juga bilang kalau CP ini adalah salah satu mall kesayangannya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga datang gitu ya. Kenapa Kakak suka di Center Point? Karena di Center Point itu kita bisa tempat-tempatnya itu nggak high class banget gitu. Masih terjangkau gitu. Banyak juga store-nya ya. Iya, terus ada mainannya juga untuk bawa anak-anak kan. Ada permainannya di sana. Yang baru ya. Oh ya kayak gitu. Jadi turut disayangkan ya ternyata dia menunggak uang retribusi sejak pertama kali didirikan Kakak, bayangin. Tapi kok bisa ya gitu ya, Cak? Dibiarin ya? Iya, dibiarin. Pembiarannya gitu. itu ya. Sampai Pak Jokowi pun asik ke situ sama Nahyan. Sama Nahyan. Fans Nahyan nih kayaknya. Jadi, iya, semoga aja nih pihak Center Point-nya turut menyoroti hal ini dengan serius lah. Karena ini memakai fasilitas negara ya.
Baik, ya Tribuners, itu dia di berita pertama kita. Nah, untuk kalian, kalau kalian mau ke Center Point nih, mungkin besok atau lusa atau gimana, kalian stay aja di portal Tribun Medan ya, karena nanti Bang Freddy bakalan update di situ katanya. Baik, di berita terakhir kita ada apa nih Kak Tria? Ada sejumlah petugas Dinas Perhubungan di Sub Medan meminta sejumlah loyang martabak ke pedagang di Jalan Gajah Mada, Kota Medan. Jadi viral nih di media sosial. Kejadiannya tersebut melalui Instagram maupun aplikasi X. Amatan Tribun Medan di akun Instagram, suara seorang laki-laki dalam video tersebut menjelaskan kronologi kejadiannya. Pria tersebut pun menanyakan nama petugas Dinas Perhubungan tersebut. Lantas laki-laki dengan rambut gundul dan menggunakan baju Dinas Perhubungan ini pun juga sibuk mengarahkan handphone miliknya ke laki-laki yang merekam dirinya bersama kawan-kawannya. Karena kesal, petugas Dishub tersebut tetap tidak mengakui. Laki-laki tersebut mengaku akan memviralkan video tersebut. Namun petugas Dishub Medan tersebut juga berkali-kali membantah hal tersebut. Jadi cekcok lagi tuh kan, Ca. Bahkan pria tersebut juga menghitung jumlah petugas Dishub Medan sambil menunjukkan muka-muka petugas yang sedang mengenakan seragam. Aduh, terus nih, mendengar hal itu, pria yang dari tadi sudah merekam video tersebut semakin bernada tinggi. Dalam Instagram itu dituliskan gegara tidak diberikan 5 loyang martabak, memberikan surat dan melarang parkir dan berjualan di area Jalan Gajah Mada, Medan. Ini penasaran loh, Cak, martabaknya yang martabak mana? Martabak mini, manis, telur, bangka. Penasaran sama variannya ya Kak Tria malah ya. Penasaran. Untuk melihat kepenasaran Kak Tria itu, kita ada video di Tribuners. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Bapak tadi minta martabak nggak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Bapak ini, Bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih. Nama Bapak siapa? Tolong buka dulu Pak itu, buka dulu. Saya konten kreator, saya bisa viralkan Bapak. Buka nama Bapak, buka. Bapak minta martabak nggak dikasih, Bapak keluarkan surat ini, nggak boleh berjualan. Bapak jangan jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya. Buka nama Bapak, tolong buka. Buka nama Bapak dulu, siapa namanya. Jangan ngada Bapak. Saya nggak ngada-ngada, saya berani. Saya berani. Ini saya viralkan ke Bobby langsung. Bapak jangan manfaatkan kesempatan ini. Nah ini tengok, ada berapa orang semua nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah nih lihat. Gara-gara minta martabak nggak dikasih, kita dilarang jual. Kalian pikir mobil ini nggak bayar kir, nggak bayar pajak? Kalau Bapak taat pajak, kenapa tidak taat aturan? Aturan. Kalian taat aturan. Kalian taat aturan. Kalian nggak pernah melanggar aturan di jalan. Nggak pernah. Kalian nggak usah gitu. Banyak semua yang ngelihat kalian suka ngelawan arah, mencari kesalahan orang semua. Boleh nggak? Nggak ada keluargamu yang jualan di kaki 5. Saya tanya, nggak ada keluargamu yang jualan? Pak Bobby langsung. Kami jualan di sini tidak melanggar jam kerja. Martabak yang ada, kita secara langsung tidak memanggil yang bersangkutan dan berdasarkan keterangan bahwa itu sama sekali tidak benar. Kronologis pertamanya, personil tersebut secara tim dan perseorangan mereka ada tim ingin menertibkan kendaraan yang parkir di atas trotoar. Nah, termasuk penjual martabak itu menggunakan kendaraan yang di trotoar. Sehingga personil memberikan surat himbauan dan meletakkan selebaran di kaca mobil. Tapi bagaimana oleh yang bersangkutan, saya juga nggak pasti itu apakah penjual martabaknya atau orang lain, saya nggak pasti. Tapi ada yang memvideokan seolah-olah itu karena anggota kita meminta martabak karena tidak diberi, baru melakukan penertiban. Nah, atas viralnya video itu, anggota kita merasa difitnah
dan bahkan mungkin merasa namanya tercemarkan, pada tadi malam sudah membuat pengaduan secara resmi ke Polrestabes Medan. Nah, untuk itu kami harapkan penegak hukum dalam konteks Polrestabes kiranya dapat memproses pencemaran nama baik tersebut. Dan saya selaku Kepala Dinas juga menyatakan, manakala memang terbukti personil saya melakukan hal yang sehina itu dengan meminta-minta menjualkan itu, saya jamin hari ini juga akan saya minta. Bang, itu kejadiannya kapan sih? Baik, itu dia tadi ya bapak-bapak yang marah-marah di jalan Gajah Mada tadi Gajah kakak Mada. sering lewatin. Di situ kayak ada beberapa sederetan tukang martabak gitu. Iya. Cuman nggak tahu nih yang mana nih ya yang dia ada di video itu. Baik Tribuners, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sudah hadir reporter kita di lapangan, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Halo Ica dan Tria, selamat sore. Oke. Apa Kak Tria mau nanya apa nih sama Kak Nisa? Kayaknya penasaran Yang kali. pertama kali penasaran, ini martabaknya jenis apa nih? Masih itu juga. Martabak manis ya kan? Martabak Martabak Gimana, asin kah atau Bangka gimana nih? asin? Penasaran dari tadi Kak Tria nih Kak. Baik, memang tadi lokasi kejadian ini kan pada saat malam, sehingga tadi kita cek ke lokasi memang Belum dari jualan. pagi sampai sore ini belum buka. Jadi kita juga belum mengetahui nih martabak asin Tuh, kah, belum tahu, manis Kak. kah. Dan saat ini juga kita konfirmasi ke Pak Iswar tadi, Kadisub Medan juga belum mengetahui juga, tidak membeberkan nih apakah Jenis itu asin atau manis. variannya seperti ya. itu. Itu dia tadi Kak Tria penasaran kali. Karena kan lumayan ya, 5 loyang 5 ya. loyang. Nah, berarti kan Kak itu si petugas di sub itu meminta itu di balik layar ya. Maksudnya tidak terekam nih pas dia minta. Kayak mana sih dia Kak? Kok bisa minta gitu? Apakah memang sudah biasa petugas di sub itu minta di situ? Kalau dari keterangan video yang kita dapatkan memang pada saat di Sub Medan meminta itu tidak ada dalam video tersebut. Namun kejadian itu, video yang viral itu hanya menjelaskan bahwa petugas ini meminta beberapa loyang martabak untuk dimakan, tapi petugas pedagang ini tidak mengasih. Nah, karena tidak memberi, akhirnya petugas di Sub Medan ini memberikan surat peringatan atau surat larangan berjualan di sana. Namun kalau dari konfirmasi ke di Sub Medan, hal tersebut dibantah oleh Pak Iswar karena awal mulanya kronologi kejadian ini pedagang itu berjualan di atas trotoar, di mana memang beberapa minggu belakangan ini di Sub Medan melakukan penertiban untuk pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar seperti itu. Nah, pada saat melakukan penertiban, mungkin ada salah paham atau salah dengar sehingga terjadilah keributan itu. Nah, karena merasa petugas di Sub Medan merasa dihina karena telah dibilang meminta martabak, makanya pihak di Sub Medan sudah membuat laporan kepolisian ke Polrestabes Medan hingga hari ini. Begitu, Ca. Membuat laporan atas siapa nih Kak? Siapa yang dilaporkan? Petugas di Sub Medan membuat laporan ke Polrestabes atas tuduhan atau hinaan yang diberikan oleh pedagang tersebut, Ica. Nah, terus juga tadi sore juga baru dapat informasi bahwa meteran listrik dari pedagang martabak ini juga sudah dicopot oleh pihak Pemko Medan seperti itu, Ca. Baik. Nah, berarti untuk informasi dari si penjual martabak ini kita belum dapat ya, Kak? Belum, karena memang kondisinya mereka jualan di atas jam 7 malam. Jadi sampai saat ini juga belum buka petugas ya? Petugas pedagang itu belum buka juga, Ca, seperti itu. Baik. Nah, untuk dari klarifikasi dari pihak di subnya bagaimana, Kak? Itu tadi di Sub Medan bilang membantah hal tersebut, bahwa kronologi kejadian tidak seperti itu dan mereka merasa dihina karena sudah menjelekkan nama baik juga. Petugas di Sub Medan juga Kadisub juga sudah memanggil mereka-mereka yang terlibat dalam video tersebut dan memang diakuinya bahwa itu petugasnya, namun untuk kejadiannya
mereka meminta untuk beberapa kembang loyang martabak ini tidak dibenarkan kan, dan tidak ada seperti itu. Hanya saja mungkin ada kesalahpahaman atau salah dengar antara pemilik dengan petugas seperti itu, Ca. Salah dengar. Ini Iya. dari pihak dishubnya ya, tapi kita belum dapat dari pihak penjual martabaknya ya kak ya. Kenapa Jadi dia apa sampai tuh? marah-marah kayak gitu? Jadi apa tuh nih sanksi untuk petugas dishub yang melakukan hal tersebut? Ya. Misalnya dia memang benar-benar malakin lah. Sejauh ini Iswar meyakini bahwa petugasnya tidak, atau anak buahnya tidak terlibat dalam hal Oh, apapun oke. seperti itu. Jadi nggak akan Dan diberi mereka juga hukuman tidak ya? akan memberi mediasi. Kalau bisa, kata Iswar tadi, tidak memberi mediasi terhadap pedagang kaki lima tersebut karena memang sudahlah salah, terus memfitnah orang. Jadi Oh, menjelekkan, mencemarkan nama baik di Sub Medan. Makanya pihak di Sub Medan membawa ranah permasalahan ini ke Ranah Pemko, hukum. ke kepolisian seperti itu. Baik, berarti dari pihak dishub ini bener-bener kekeh kalau mereka itu nggak salah, mereka tuh nggak salah ya kak ya, sampai sudah Iya, membuat benar. laporan. Baik kak Nisa, ditunggu update-annya ya kak mengenai dari sisi penjual, martabaknya ini, apa pembelaan dari beliau itu. Baik kak Nisa, terima kasih atas informasinya, selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Ya, jadi itu ya Kak Tria ya, belum tahu nih martabaknya. Belum tahu nih Bangka martabak atau apa ya. asin. Iya. Kalau Kenapa martabak, jadi kalau misalnya martabak Bangka kita udah tahu kan kisaran harganya dikali 5 aja, ya kan? Tapi yang lebih parah kalau martabak goceng sih. Oh, tapi kayaknya tuh nggak yang martabak 5.000 itu kok Kak. Itu dia memang martabak yang betul-betul Bangka gitu, bukan martabak. Oke, baik ya Tribuners, itu dia ya beritanya hari ini 2 aja ya. Semoga bisa mengisi sore hari Tribuners. Nah, kalau penasaran nih apalagi sih kejadian yang ada di Kota Medan, di nasional maupun internasional, kalian bisa langsung aja ke portalnya Tribun Medan. Ada di bawah www.medan.tribunnews.com atau di media sosialnya di bawah ini. Atau juga bisa langsung aja download aplikasi Tribun X. Kalau jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari apa nih Kak Tria? Hari Senin sampai hari Jumat di jam berapa? 5 sore. Kalau begitu aku Reisha, Aku Tria. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Baik Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.